Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior ya. Edisi hari Rabu 4 Agustus 2021, hari pertama, minggu pertama di bulan Agustus ini. Masih bersama saya menggantikan Mas Tio khusus di hari Rabu bersama Warrior. Nah, kali ini siapa Warrior kita? Nah, tidak lain tidak bukan Mas Gufran Zarli dari Aceh. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam Mas Budi yang semuanya Wih, hadir. ganteng loh. kayaknya kayaknya Ya, habis dari tukang potong lagi nih. minimal nggak sanggup nyaingin suhu, botak aja dah. tapi dahsyat loh, testimoni posting aja Mas Gufran ya di Facebook dimanapun. Bahkan kadang-kadang aku cermati tiap tahun katanya ke Jakarta ya Mas ya. Ke Waktu Jakarta, sebelum ya. waktu sebelum pandemi ya. Nah, nanti kita kepoin Sebelum sama-sama. pandemi. Iya. Mas Saya ke mengulangi KF per tahun tuh tetap ketemu Mas Tio. Oh, masih ya. Mantap. Ya, itu namanya sowan guru. Ya. Sobat guru. Siap. Ya. Mas, malam ini kita mau pengen tahu lebih dalam Mas Gufran selaku sudah menjalankan ketofastosis KF, nanti diperjelas dari kapan sampai detik ini, nanti teman-teman bisa tahu kira-kira sudah berapa tahun. Nah, apa yang membuat Mas Gufran dari awal itu tertarik untuk menjalani KF? Nah, mungkin dulunya punya riwayat atau semata-mata ingin tahu atau bagaimana, tapi alasan utamanya apa? Itu satu. Kemudian manfaat apa yang didapat setelah ber-KF, dan yang terakhir nanti kita sama-sama kupas habis perjalanan up and down-nya selama Mas Gufran ber-KF. Itu. Monggo Mas, silakan. Waktunya berapa lama Mas? Santai aja Mas, kita diskusi santai. Nanti kalau ada yang cerita Mas Gufran menarik, aku potong, kita ngulik di situ sebentar, terus lanjut lagi gitu Mas. Ayo, monggo Mas. Halo? Halo Mas. Nah, sebentar nih teman-teman, moga-moga ini kendala sinyal. Mas Gufran ini dari Aceh ya, jadi mohon dimaklumi, mungkin sinyal sesekali agak terkendala ya. Moga-moga ini beliau bisa kembali stabil sinyalnya. Kita tunggu sebentar ya. Moga-moga tidak ada kendala yang berarti dengan beliau. Oke. Halo Mas, sudah aman? Terima kasih. Selamat malam semuanya yang hadir. Ya, silakan Mas, monggo. Wah, hilang. Aduh, sayang. Oke. Bentar. Ya, silakan Mas. Suara belum muncul. Halo Mas. Indonesia. Ya, sip. Saya lebih seru sebelum banyak. Suaranya kurang bagus ya? Iya, agak terputus-putus. Sinyal mungkin ini Mas, kayaknya. Nah, coba. Sebentar ya, saya setting. Kita tunggu ya teman-teman, sabar. Ini kalau udah di ujung Indonesia timur, kok timur, paling barat ya, ujung Indonesia barat. Jadi dimaklumi ya, di daerah memang kadang-kadang suka seperti ini. Oke. Ya, sip Mas, mantap. Silakan. Hasilnya bagus ya? Mantap, udah stabil. Silakan Mas. Oke.
Jadi kisahnya, Hmm. saya ini dahulu obesitas kira-kira 10 tahun. Jadi saya kelahiran 20 Februari 73. Hmm. Itu kita kan normalnya kurus, dari Hmm. kecil bayi kurus, remaja Hmm. sampai usia 35 tahun. Hmm. 35 tahun saya sudah mulai obesitas, Hmm. dan kira-kira sampai dengan tahun puncaknya itu 2000. Saya setiap tahun sejak 2010 itu selalu check up. Hmm. Hmm. Walaupun saya obesitas, saya check up setiap tahun 2010 sampai dengan 2015 itu. Jadi saya mengetahui semua penyakit pada diri saya. Memang Oh. sudah mulai terasa tidak enak, dan banyak yang menawarkan pola-pola diet dengan produk-produk, tapi saya nggak tertarik gitu, karena saya itu suka makan. Nah, ketika Suka banget. jadi rumus saya itu sebenarnya, kalau matanya masih terbuka, berarti mulutnya terbuka. Kapan berhenti makan? Kalau sudah tidur. Begitu bangun, yang pertama dicari itu makan. Jadi saya obesitasnya itu sampai 114 kilo, walaupun tidak terlalu berat, Wow. tapi sudah sangat membahayakan karena memang untuk naik tangga saja itu tidak sanggup lagi. Terakhir check up 2016, saya divonis pasang ring jantung bulan Oktober. Oh, oke. Jadi saya sebenarnya sejak 2010 itu, 2009 itu sudah kena ginjal. Sakit sekali Hmm. itu. Tapi karena tetangga saya dokter urologi, tetangga rumah, dokter spesialis urologi, dia langsung tangani pribadi, tidak perlu ke praktek, tempat praktek atau rumah sakit, ditangani pribadi, kemudian reservasinya dikasih hak tetangga lah. Jadi seperti itu sehingga saya merasa baik-baik saja. Ginjal, kemudian kalau migrain tuh Mas, saya itu setiap hari minum Panadol warna merah setiap hari. Waduh, yang merah lagi udah strong. Jadi warna yang strong itu, warna merah itu bisa 2 butir tuh. Waduh. Siap. Parah ya. Terus? Dan saya juga sebenarnya sudah berusaha untuk mengurangi berat badan, dan salah satu di antara yang saya serius itu, kalau yang produk-produk itu saya nggak tertarik, memang macam-macam lah, banyak yang nggak perlu kita sebutkan. Karena saya ini orangnya logis saja, apalagi ada embel-embel yang lainnya. Karena kita ini kan pingin sehat, bukan pingin jualan gitu. Bukan Udah males sama itu Mas jualan ya. Budi. Maksudnya kan kalau di TFH ini kita bisa belak-belakan aja ya. Iya. Kita ini mau konsumsi produk diet itu mau sehat untuk sendiri, bukan kita mau jualan ke orang, itu nggak ada, karena itu bukan gaya saya. Saya nggak suka. Jadi kalau banyak sih saya minum herbal tuh untuk sugesti aja. Terakhir tuh Mas, itu saya ketika divonis pasang ring jantung, karena saya kan CAP tahun nih 2010 sampai 2015, 2016 itu banyak sekali penyakitnya sebenarnya, tapi 2016 itu sudah divonis pasang ring. Disitulah saya terduduk, karena dokternya mengatakan kalau Bapak tidak pasang ring, ya pilihannya 2, kalau nggak stroke ya mati mendadak, itu serangan jantung. Gitu. Saya terduduklah di situ kan. Terus saya tanya, gimana dok? Ya atur makanan lah katanya. Ya karena kita suka makan, saya terakhir ketemu sama seorang teman yang agak kawan-kawan yang lebih tua lah. Dia menyarankan begini, Gufran, coba makan pepaya, asap lapar makan pepaya. Ya, gitu. Terus? Dia teorinya makan buah gitu, tapi pepaya. Saya kan nggak nyambung, jadi saya latar pendidikannya kan bahasa, bukan, nggak ada ilmu fisika biologi, nggak ada ilmu kesehatan, nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi saya coba makan pepaya itu, saya beli pepaya. Kita kan kalau nyari buah itu yang paling manis.
Yang pepaya saya nyari pepaya madu tuh Mas. Ya kan? Pepaya madu paling manis, belinya kan banyak, bawa ke rumah, bawa pulang. Jadi begitu saya lapar, saya makan pepaya. Begitu lapar makan pepaya. Seminggu sudah mulai lemas saya. Pucat karena kan ini benar nggak ya? Ya, saya lanjut kira-kira hampir 2 minggu saya makan pepaya. Itu saya hampir drop, hampir dibawa lari ke rumah sakit. Artinya sudah nggak mungkin. Ini saya pikir berarti saya putuskan ini nggak benar. Gitu. Itu bulan Oktober tuh. Artinya saya kurus pun nggak juga. Jadi lemas aja gitu. Makan pepaya terus, pagi pepaya, siang pepaya, malam pepaya, pepaya manis banget. Karena kalau nggak manis kan kita nggak mau makan. Iya. Gitu. Jadi apa ditambah lagi obat-obat yang lain kan. Jadi Mas Budi, cerita singkatnya, saya kan sudah divonis pasang ring jantung nih. Waktu saya terakhir Oktober 2016 itu dokternya sudah buat janji jadwal konsul ke tempat prakteknya datangi 3 kali kita buat jadwal tuh gagal. Gagal, saya nggak jadi ke tempatnya karena ada beradu agenda saya yang lain. Oke. Oh gitu. Sampai bulan November 2026. 2026. Sampai 2029 November 2016 ketemu Mas Roni Aroni itu. Oh iya, Mas Aroni. Mas Roni gabung nggak ya? Belum. Tapi tidak apa-apa. Ya. Nanti beliau bisa nyimak rekamannya. Cerita aja. Jadi Mas Roni ini, kami kan kawannya. Dia kan gemuk dulu. Iya. Gemuk. Saya pas ketemu 29 November itu, ketemunya udah kurusan. Dia, saya tanya, lo kok bisa kurus? Dia bilang saya nggak makan nasi lagi. Yang benar saya bilang. Benar. Habis itu saya tanya Mas Budi, saya ini kan tukang makan daging karena saya ini lama tinggal di Arab, saya suka kambing guling. Gitu. Jadi saya tanya satu aja sama Mas Roni itu, kambing boleh makan nggak? Kata Mas Roni, itulah menu kita katanya. Kalau gitu, cocok. Itu ketemunya jam 5 sore, ya kan? 29 November 2016 ketemu jam 5 sore, saya langsung janjian makan malam, makan sate kambing. Jadi sambil makan sate kambing, itulah saya awal mulai KF sambil cerita-cerita. Dan Mas Roni cerita begini sebagai pengantar. Sebagai teman, saya traktir makan kambing rame lah, ada sekitar 15 orang. Sate kambingnya kita booking semua, tapi kambing original ya, udah disortir sama Mas Roni ya. Iya. Jadi ceritanya Mas Roni itu bilang ini kita niatnya KF itu untuk sehat, kalau turun berat badan itu hanya bonus katanya. Iya. Cocok lah, saya pokoknya asal bisa makan kambing oke. Jadi itulah awal semangat saya. Lalu saya membuat komitmen pada diri itu Mas Budi tanggal 29 November 2016. Itu malam itu saya buat komitmen pada diri sendiri karena saya kan banyak penderitaan nih kalau masuk rumah sakit. Jadi saya opname itu hampir tiap bulan. Aduh. Tiap bulan macam-macam lah. Pokoknya bagian dalam ini sudah dibongkar habis sama dokter. Iya. Udah diopera-opera. Kalau mobil tuh udah bongkar mesin. Terus saya bilang komitmen. Saya bilang begini. Mulai KF sesuai panduan protokol atau tidak sama sekali. Saya bilang. Dan komitmen itu saya jaga sampai hari ini. Saya belum pernah chatting. Jadi selama saya kayak KFLS yang bisa saya banggakan sejak 29 November 2016 sampai hari ini saya belum pernah chatting. Belum pernah saya selingkuh. Keren. Makan karbo. Itu serius tuh. Nah, soalnya hobinya kambing sih. Jadi cerita saya ini dianggap Aceh itu
Gufran itu keto ekstrim gitu ya. Keto ekstrim. Saya bilang salah itu. Tidak ada namanya KF ekstrim. Saya KF protokol. KF protokol. Saya sesuai protokolnya. Jadi Mas Budi, karena saya ini memang pemakan daging dari kecil dan suka kambing guling. Jadi saya ini memang sukanya diinduksi. Saya full hewani makan. Jadi saya kepala kambing itu sampai pernah makan ya sampai sekenyang-kenyangnya. Udah sekali duduk aja udah. Jadi makanya saya nggak pernah tertarik kepingin makan naik fase itu konsolidasi sama konsolidasi. Iya kan, itu nggak pernah saya pikir tuh. Pokoknya saya asal udah ada daging, kepala kambing guling, udah saya hajar sampai kenyang. Jadi sebenarnya ada yang perubahan radikal pada diri saya, Mas Budi, yang mungkin perlu diketahui oleh warrior yang lain. Saya ini sejak kecil itu tidak suka olahraga. Jadi saya ini suka makan apa aja. Olahraga saya nggak suka. Dan saya bukan masalah nggak suka. Memang saya olahraga itu nggak ada saya. Dalam kehidupan ini, saya kalau lari-lari jogging itu cuman nemanin teman aja. Jadi nggak ada dalam agenda saya itu olahraga, nggak ada. Sampai saya gabung ikut KFLS kayak gitu. Nah, lifestyle. Jadi makanya ada satu pilar KF yang tertinggal sama saya setahun itu dari 29 November 2016 sampai 29 November 2017 saya itu fasting. Jendela puasanya terjaga, kemudian jendela makan menu full hewaninya terjaga, kemudian stresnya terjaga. Karena dari dulu saya kalau stres, saya bawaannya ke makanan, bawa lari ke makanan. Habis itu kan ngantuk, kita tidur. Jadi makan tidur tuh memang kita gaya hidup dari dulu. Waktu karbo juga gitu. Hobi. Malah jadi hobi baru. Enggak, saya waktu karbo nggak ngopi. Enggak, hobi maksudnya hobi. Bukan jadi hobi baru. Terus Mas Budi, ternyata itu merubah hidup saya, Mas Budi. Merubah hidup saya. Saya kan 27 November 2017 saya sowan ke Mas Tio di Jakarta. Di mana itu ya? Yang Jakarta. Kantor lama itu. Di kantor lama ketemu Mas. Ada saya kirim foto itu. Waktu itu saya masih teman-teman bilang Gufran itu mayat yang sedang berjalan. Aduh. Jadi saya kurus banget dari 114 menjadi 6. Mas Budi turun saya itu sampai 63 kilo dari 116. 2017 itu. Dahsyat ya. Jadi saya tanya sama Mas Tio, Mas, apa yang salah dengan saya ini? Saya semua saya jaga. Tapi saya terus terang aja, saya nggak olahraga karena itu saya bukan kesukaan saya dari dulu. Jadi ternyata setelah diskusi dengan Mas Tio di rumah di kantor itu, kantor yang lama itu, 2017, maka hari itu saya komitmen untuk olahraga dan olahraga yang saya pilih itu angkat beban. Jadi ketika pulang ke Aceh, saya ketemu Mas Tio itu sekitar 27 November karena 29 November itu kan setahun KF saya. Saya nggak bisa ngepas ngisi jadwal karena kalau masalah saya 29 itu hari Minggu. Mas Tio hari Minggu kan libur. Ya, ini tidak ngantor ya. Jadi saya pulang ke Aceh. Saya mulai November, akhir November itu pulang ke Aceh langsung fitness. Jadi saya fitness, saya rubah makanan tetap terjaga, tidur, jam tidur. Satu lagi Mas Budi, dulu saya itu suka begadang, karena kan kita begadang banyak makanan. Jam 12 malam itu kan masih lapar, begadang makan, buka kulkas, apa bisa makan lagi. Jadi yang radikal dalam hidup saya setelah ikut KF ini adalah pertama olahraga. Saya ikut angkat beban. Begitu saya olahraga langsung angkat beban. Itu kan apa kata dunia? Ekstrim. Bukan jogging dulu.
Jadi terus tidur saya Mas Budi, Ya. itu tidur saya itu saya pangkas betul. Jam 10 saya usahakan tidur. Termasuk anak-anak keluarga saya itu. Jadi saya jam 9 malam itu HP saya masukkan ke kotak, ke laci. Saya nggak HP lagi. Untuk menyiasati bisa tidur cepat. Karena kita ini kan suka begadang dulu. Iya. Tapi ternyata kalau kita refill malamnya itu kenyang, itu ngantuk cepat tidur. Terus siangnya itu kita ada fitness, olahraga, ada aktivitas fisik. Tidurnya, alhamdulillah, saya sekarang ini terbiasa tidur cepat, jam 10, sekitar itulah kan. Kemudian saya jaga rutinitas olahraga, kemudian fasting saya, walaupun minimal 16 jam, bisa 20 jam, tapi saya tetap refillnya full hewan gitu, Mas Budi. Nanti mohon dikoreksi kalau itu memang tidak baik, karena saya ini memang sukanya daging, bukan apa itu yang snack itu kurang suka. Siap. Itu dulu gemuk juga saya makannya kambing guling, tapi makannya sama nasi biryani. Jadi Mas Budi, ya. Pengorbanan saya yang paling besar itu adalah saya meninggalkan nasi biryani. Jadi ada teman nyodorin nasi putih, saya bilang jangankan nasi putih, saya nasi biryani aja sudah talak 3. Talak 3. Ya, talak 3 itu maksudnya nggak bisa balik lagi ya. Iya, aku tahu. Jadi saya bertahan, saya buat komitmen pada diri bahwa saya KF atau tidak. Jadi saya tidak ada cerita KF modifikasi apa namanya dikit-dikit mau pelan-pelan, nggak ada itu. Jadi ternyata perubahan pada fisik saya dan banyak yang lainnya itu luar dahsyat. Jadi begini Mas Budi, sedikit lagi. 2017 saya check up lagi Mas Budi. Saya kan setiap tahun check up nih. Saya check up-nya total Mas Budi semuanya. Yang waktu kurus-kurusnya itu ya. 2006, waktu kurus-kurusnya itu saya check up treadmill, kan ada EKG itu yang periksa jantung semua. Itu saya diberhentiin tuh Mas Budi, diberhentiin sama dokter. Kata dokter, Anda bisa pingsan. Jadi langsung dimatiin alat treadmillnya. Baru level apa itu? Level 2 apa level 1. Jadi katanya sudah ngos-ngosan. Dia kan bacanya di layar ya. Iya. Di layar. 2016 itu waktu divonis Pasaring saya dimatikan treadmillnya. Terus Mas Budi, 2017 waktu saya sekitar bulan Agustus saya check up lagi. Saya bisa treadmill EKG itu sampai level habis itu Mas Budi. Padahal saya belum fitness. Tapi ya maksudnya ada tenaga saya treadmill itu bagus. Treadmill. Dan saya ketemu sama dokter yang dulu pernah saya pasang ring, ketemu di rumah sakit, saya sapa dia tidak respon saya. Dia tidak respon. Ya, jadi saya bilang, Bu dokter, dokternya perempuan, saya gofran pasien ibu dulu waktu di jantung. Ya seperti bengong, tengok saya kurus sekali, tapi kurusnya jelek, Mas Budi. Oh iya, masih paling kurus itu 63. Enggak, kurusnya itu memang kurus orang-orang KF pertama awal-awal yang nggak ada olahraga gerak, aktivitas fisiknya kan. Iya, betul. Ada foto saya waktu sama Mas Tio itu nampak tuh cekung matanya gitu. Jadi saya 2017 check up sudah bagus, yang lain-lainnya ginjalnya sudah bagus, jantung sudah bagus, ada lagi vonis pasang ring. 2018 saya cek lagi sudah bagus sekali. Jadi 2018 itu treadmill saya kata dokter jantung, tapi dokter jantungnya sudah orang lain, bukan yang beda, dulu bukan yang ibu. Dia mengatakan Anda pemain bola. Bukan, saya bilang. Kenapa? Karena dia kata dokter nih Mas Budi, saya kan nggak paham. Karena saya lihat level jantung Anda ini level atlet. Jeez. Itu Mas Budi. Saya ini karena testimoni pengalaman pribadi ya, saya nggak ngarang. Iya.
Jadi, iya, makasih dok saya bilang. Jadi, gitu. Terus 2019, saya 2018 itu ketemu Mas Tio lagi, itu sudah pindah ke Karangasem, Iya, kantor. Pangkalan Asem. Pangkalan ya. Pangkalan Asem. Saya begini ya Mas Budi, saya orangnya dalam hidup ini, semua guru itu saya hormati. Jadi dari guru SD dulu, guru SD, guru SMP saya, SMA saya, itu saya kalau sama guru tuh saya nggak ada neko-neko. Guru apa guru bilang saya ikut aja. Dan saya kalau guru itu karena saya orangnya bukan tidak suka belajar Mas Budi. Saya bukan orang baca buku. Jadi saya cuman mau pengen dapat berkahnya guru. Jadi saya ini orangnya bukan orang teori itu. Saya nggak suka baca buku. Jadi kalau saya ujian, saya doa-doa aja baik-baik sama guru ya begitu. Jadi saya sama Mas Tio itu dan juga mungkin Mas Roni itu bisa cerita sebagai orang yang berjasa mempertemukan saya dan KKF. Itu saya memperlakukan mereka itu, khususnya mereka berdua itu sebagai guru betul, bukan kawan itu. Nggak ada saya sama Mas Tio itu hormat sekali saya. Kalau umurnya lebih tua saya, karena saya kan kelahiran 73. Iya, betul. Tapi saya ini orangnya memang dulu dari dulu kalau belajar itu saya yang pertama itu cuma hormat sama guru, belajar nggak terlalu, makanya nggak pernah juara ya, penting naik kelas aja gitu. Jadi Mas Budi sampai hari ini saya sering menyapa Mas Tio dan Mas Alif, mendoakan Mas Alif dan semua keluarganya. Dan saya pernah di Jakarta itu Mas Budi, saya pernah sudah buat janji 2019. 2020 yang lalu saya di Jakarta buat janji sama Mas Tio, terpaksa saya batalkan karena COVID dan juga kondisi waktu yang tidak memungkinkan. 2019 saya ketemu Mas Tio Agustus di Pangkalan Asem juga. 2 kali saya ke Pangkalan Asem tuh. Jadi Mas Budi itu mungkin sedikit pengalaman pribadi. Saya kalau ditanya KF itu apa, saya nggak tahu. Jadi orang Aceh itu kalau mau belajar KF, saya arahkan ke Mas Roni. Dia mau tahu. Saya tanya, misalnya, Ibu mau tahu apa itu KF? Ya, saya telepon Mas Roni, ini ada orang yang mau belajar KF. Saya arahkan ke sana. Kalau dia tanya Mas saya nggak paham. Tapi kalau Ibu mau tanya, bagaimana KF saya ber-KF, saya bisa cerita, saya bilang. Jadi saya ini memang dari kecil nggak suka teori, tapi saya orangnya praktis gitu. Praktis, ini yang jelas saya bilang, dulu kan pertanyaannya satu aja sama Mas Roni. Mas Roni, saya boleh makan kambing nggak? Boleh. Itu aja. Itu gara-gara boleh makan kambing itulah saya bertahan sampai hari ini. Beda kalau misalnya ditanyanya, Mas Aroni, saya masih boleh makan nasi biryani nggak? Mungkin beda lah. Jadi saya serius, tapi saya termasuk gagal nih Mas Budi. Iya, nggak apa-apa. Istri saya sampai hari ini belum komit. Bukan. Saya kan walaupun banyak orang tanya mereka menganggap saya ini KF-nya konsisten. Iya. Tapi saya bilang saya ini kepala rumah tangga, saya punya istri dan anak. Saya yang beli beras mereka, saya yang beli kue kek mereka, saya yang beli bolu mereka, saya yang beli semua makanan mereka. Saya semua, cuma saya mengatakan kepada mereka jangan banyak-banyak ya. Tapi saya tanggung jawab keluarga. Istri saya saja sampai hari ini belum tersentuh, terbuka hatinya untuk ber-KF, nggak ada. Karena sebenarnya KF ini sangat privasi sekali. Jadi ketika ada ibu-ibu ngomong sama saya, Pak Gufran, bagaimana ya saya mengajak suami saya supaya mau ikut KF? Bu, saya bilang, saya aja udah hampir 5 tahun KF. Istri saya aja nggak tertarik, saya bilang. Istri saya yang teman saya itu nggak ada. Dan bahkan saya yang belanja semuanya, makanan di rumah, semua itu. Jadi kita KF ini bukan hidup di alam lain, kita hidup bersama masyarakat.
Iya, iya. Kemudian satu lagi Mas Budi, saya juga kan kita ini kan makhluk sosial. Saya selalu Iya. menghadiri undangan, acara-acara pesta. Saya Ah, hadir ah, ah. semua dan saya di situ makannya ambil menu-menu yang bisa kita sesuai protokol KF aja. Cie. Dan biasanya memang saya ke pesta tuh jam 2 siang ke atas karena itu saya menyesuaikan dengan jadwal refill. Jadi kalau jangan kecepatan saya Oke. jadi Mantap. kita tidak. Jadi begini yang ingin harus kita sampaikan kepada semua warrior bahwa jangan sampai gaya hidup kita dengan ketofastosis ini merusak interaksi sosial kita, merusak bahkan mengganggu kenyamanan di dalam rumah tangga. Jangan sampai kita pokoknya nggak ada boleh masak beras lagi di rumah ini, nggak boleh masak. Nah, itu kita mungkin kan seperti itu. Jadi makanya saya sampaikan, saya termasuk gagal dengan keluarga sendiri. Tapi istri saya cuma satu, Mas Budi, yang dia senang. Saya udah hampir 5 tahun nggak masuk rumah sakit. Terus ada yang lain-lain juga kan. Keren, nah, keren. Jadi keren. Karena kalau saya sakit kan otomatis istri yang menemani, yang jaga, yang cuman itu terasa sekali itu dulu tiap bulan langganan ke dokter ya kan, ke rumah sakit. Sekarang sama sekali tidak pernah ke rumah sakit, itu sesuatu banget. Itu sesuatu banget. Satu lagi Mas Budi, terakhir, boleh. Saya sekarang sangat menikmati angkat beban. Jadi saya latihan apa? Saya angkat beban itu saya pakai instruktur karena saya tidak mau ada kecelakaan ada masalah. Jadi saya pakai private trainer, instruktur ada yang bimbing. Jadi saya angkat beban itu walaupun saya tetap meminta ditemani sama orang yang memahami olahraga. Iya. Keren. Dan terakhir ilmu yang paling berharga bagi saya adalah terkait dengan stres. Jadi saya kalau kira-kira nggak enak badan, nggak enak pikiran, saya langsung tidur. Betul. Terakhir kali ini Mas Budi, saya pernah menyampaikan ke Mas Tio, saya bilang, Mas, ini ada yang spesial nih di KF, apa? Iya. Saya bilang, walaupun anak saya ini pemakan karbo, kalau dia demam, saya kasih IHA, sembuh. Istri saya pemakan karbo, kalau dia demam, saya kasih IHA, saya tetes IHA, saya tidak kasih obat. Jadi karena saya di kepala rumah tangga, kalau beras karbo itu saya nggak bisa larang, tapi kalau obat-obat saya sekarang hindari. Memang betul. Dulu, istri saya yang paling menghindar dari obat. Saya yang marah karena saya ini peminum obat kan. Sekarang kebalik gitu. Kebalik. Jadi IHA itu menurut itu mukjizat. Saya bilang sama Mas Tio, saya tidak ada testimoni yang paling indah untuk KF ini kecuali IHA. Kalau yang lain VCO macam-macam itu menurut saya biasa aja. Tapi kalau IHA ini produk murni dari Mas Tio, untuk Mas Alif dulu, dan menurut saya ini adalah sebuah bagi kita ini karunia. Ini karunia. Jadi Mas Tio dengan sebab Mas Alif kita bisa dapat karunia berkat IHA. Menurut saya itu luar biasa dan banyak membantu sekali. Tapi saya tidak berani untuk orang lain. Kalau untuk keluarga saya sekarang IHA itu standby di rumah. Dan saya bilang ke istri, ini bukan diminum ya, jangan pakai sendok besar tuh ya, dan tetes saja. Ya. Jadi jadi satu-satunya yang paling yang standby selalu di rumah IHA. Kalau yang lain mungkin ada inilah macam-macam. Gitu aja Mas Budi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mungkin yang hadir di sini malam ini baik yang pernah mengenal saya dulu waktu sebelum KF ataupun yang sekarang sesudah KF, khususnya untuk Warrior Aceh semuanya.
Karena memang ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ini chatting dan sebagainya. Saya mengatakan bahwa kitalah yang paling merasakan nikmat kalau ber-KF, dan kitalah juga yang paling merasakan menderita kalau kita selingkuh. Walaupun saya belum pernah selingkuh. Jangan sampai selingkuh yang lain-lain. Ini selingkuh karbo ini. Enggak. Jadi saya konsisten Mas Budi. Di KF saya nggak selingkuh. Di yang lain juga saya nggak selingkuh. Iya, kelihatan kok ini garis mukanya itu orang yang sangat konsisten. Oke. Terima kasih Mas Tio, terima kasih semuanya yang pernah. Sabar Mas, jangan buru-buru meninggalkan dulu ya, karena ini saya sampai nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Mas Gufran dulu seperti apa, bayangan 114 kilonya seperti apa, ini mungkin bisa jadi terlihat ya buat gambaran. Ini persis sebelum ber-KF ya, 2015, gambar sebelah kiri 114 kilo ya, di mana beliau dari 2010 sudah mulai merasakan ada problem di badannya, kesehatan yang makin lama makin ini, sampai pada titik 2016 akhirnya beliau divonis harus pasang ring ya, karena dengan ancaman stroke dan juga sudden heart attack ya, atau serangan jantung. Nah, beliau galau, sempat mencoba ya kan, mungkin sekarang sudah jadi trauma kali dengan buah pepaya, udah males nggak mau. Jangankan nasi, pepaya juga udah moh-moh, ya dia bakalan mau. Tapi satu syarat dari beliau ketika ketemu dengan kawan sejawatnya, kawan baiknya ya kan, yaitu Mas Aroni, pernah juga jadi narasumber TFA kita Mas, nanti bisa dilihat videonya, seru juga itu, karena beliau dulu juga mantan GERD ya kan, juga naik turunnya luar biasa, pengalamannya layak untuk disimak. Tapi dengan pendampingan dari seorang Mas Aroni, ya kan, Mas Gufran yakin hanya dengan satu jaminan, masih bisa makan kambing. Itu syarat utama. Makanya itu kalau syaratnya tidak dipenuhi, mungkin Mas Gufran masih mikir-mikir, terutama sudah trauma dengan makan pepaya sebelumnya. Gitu. Nah, itu yang kemarin itu apa namanya itu yang ilmu apa itu? Apa tuh? Malnut. Ya, jangan Mas. Jangan. Iya, enggak. Saya heran aja. Gitu. Nggak usah Mas, itu kita tidak bahas di sini, kasihan ya. Kita tidak menghakimi ya kan. Masing-masing punya pilihannya, seperti tadi Mas Gufran bisa menyatakan bahwa saya sampai detik ini juga taat protokol, tapi Mas Gufran tahu contohnya ketika memang merasakan stres berlebih, ya langsung tidur, ibaratnya gitu kan. Tidak dengan melakukan ekstra usaha seperti puasa diperpanjang atau olahraga yang lebih diintensifkan ya kan. Jadi itu menunjukkan bahwa Mas Gufran tahu bagaimana meresponi apa yang dialami tubuhnya sendiri. Itu yang terpenting ya kan. Jadi ini menarik, soalnya Mas Gufran juga bilang kan di tahun 2017 itu pada saat bobot terendahnya 63, lebih rendah dari aku Mas. Aku dulu 64 paling rendah itu. Aku dulu ya. Itu paling rendah 64, dan Mas Gufran bisa bilang ke Mas Tio, aku jujur Mas Tio, cuman pilar olahraga yang aku enggak bisa lakukan karena aku jujur tidak hobi, tidak minat di situ. Nah, mungkin sedikit kita flashback ke situ, Mas. Apa yang dikatakan Mas Tio yang membuat Mas Gufran 2017 itu kembali ke Aceh langsung nge-gym? Apa yang membuat Mas Gufran mau untuk melakukan sesuatu yang bukan hobinya sebenarnya, bukan kesukaannya? Apa, Mas? Sebenarnya kan 5 pilar KF itu saya sudah tahu. Ada fasting, ada low carbo, kemudian exercise untuk olahraganya itu, kemudian sleep quality, tidur yang berkualitas dan tidak stres atau berpikirannya kita
Saya udah tahu itu. Ah. Tapi saya mau dengar langsung dari suhunya. Jadi makanya saya November 2017, tanggal 27 November itu, menjelang 2 hari setahun KF saya betul-betul ngejar Mas Tio ke Jakarta. Bayangkan dari Aceh saya terbang ke Jakarta hanya ketemu Mas Tio. Dan saya janjian ketemunya di kantor lama itu. Itu nyarinya saya Pondok Indah apa itu, lupa saya. Pulau Mas. Pulau Mas saya kan Pulau Mas. naik taksi. Waktu 2017 itu kan belum ngetren Grab macam-macam ya. Saya ini langganan Bluebird itu. Jadi alamatnya agak dikit susah dapatnya waktu itu. Tapi saya jadi begini Mas Budi, saya janjian sama Mas Tio itu jam 2 siang. Tapi saya jam 10 sudah menuju ke lokasi. Keren. Kenapa? Karena saya khawatir saya nyasar. Saya tidak mau nyampe di tempat Mas Tio itu lewat dari pukul 14.00. Itu yang nggak pernah saya kebiasaan hidup saya ini. Saya janjian itu on time. Gitu. Jadi jam 10 saya udah naik taksi, udah kemana-mana itu pernah sempat masuk ke perumahan. Dan di situ banyak kali perumahan ya. Iya betul. Taksinya masuk ke perumahan kemana-mana itu. Pulau Mas ya. Perumahannya sebelah kiri jalan, sebelah kanan jalan banyak. Jadi saya nyasar Mas. Tapi saya bisa ketemu Mas Tio itu sebelum jam 2 siang. Saya di rumahnya. Bukan di rumah, di kantor itu, di kantor. Luar biasa. Jadi di situ ngobrol dan Mas Tio. Saya sebenarnya curhat ke Mas Tio. Saya bilang, ini saya Mas, saya kerempeng. Saya dibilang teman-teman mayat yang berjalan. Betul. Saya kan itu KF nih, saya bilang saya konsisten ini itu, saya mayat berjalan. Coba Mas lihat wajah saya. Tapi yang saya terkejut, Mas Tio tuh jawab, enggak katanya. Itu padahal sebenarnya itu bukan jawaban. Itu siraman. Itu siraman itu. Betul. Jadi waktu itu ketika semua orang bilang saya mayat berjalan, hanya Mas Tio yang bilang, enggak, Mas sehat, bagus, sehat kok katanya. Ya harus gerak-gerak lah katanya. Mas Tio itu nggak pernah mengarahkan saya angkat beban. Nggak ada. Tapi saya tanya ke Mas Tio, Mas olahraganya apa? Kata Mas Tio, saya olahraganya fitness, angkat beban. Ya udah, saya ikut Mas aja. Itu aja udah. Simple. Jadi simple jawaban banget. Mas Tio hari itu, saya masih ingat banget tuh. Habis itu kami foto ya. Ada fotonya saya kirim WhatsApp itu. Jadi 27 November 2017, ketika semua orang menghakimi saya mayat berjalan dan bahkan keluarga saya marah sama saya, bukan marah sih sebenarnya, kasihan gitu. Ini Gufran kok bisa kayak orang sakit. Hanya Mas Tio yang mengatakan, enggak, bagus. Sehat, sehat. Sehat. Wajah oke. Saya bilang, bisa. Jawaban itu sebenarnya saya berharap Mas Tio bilang jujur apa adanya. Iya sih, gitu. Wajahnya sih kerempeng. Jadi sebenarnya kalau Mas Tio jujur aja bilang saya kerempeng mayat berjalan, saya udah siap mental, Mas. Karena memang saya dari Aceh itu sudah mayat berjalan. Jadi yang pergi ke Jakarta itu dari Aceh ke Jakarta itu memang mayat berjalan. Tapi begitu Mas Tio mengatakan, oh enggak, bagus katanya. Iya benar Mas, benar, bagus. Cuman Mas Tio memastikan saya, kan obatnya stop semua kan? Iya. Sejak KF ya stop semua. Coba cerita lah. Pokoknya saya ditemani Mas Tio itu 1 jam. Saya jam pukul 15, saya pamit dari Mas Tio dan minta foto sebentar, nanti ada fotonya 2017. Dan itulah yang membuat saya mencintai KF ini, karena saya menganggap dan menyebut bahwa inilah guru yang benar. Ketika muridnya itu sedang terlunta-lunta, tidak tahu mau kemana, seperti orang yang mencari harapan, kata-kata Mas Tio ini itu memberi motivasi saya, dan pulang itu saya langsung fitness. Tapi saya cari instruktur. Itu serius tuh. Kalau Mas Tio dengar rekaman saya ini, mungkin beliau masih ingat.
Ya, Pak, heran juga saya kok bisa Mas Tio bilang saya nggak sakit. Padahal memang wajah saya itu pucat betul itu, matanya cekung. Bayangin aja orang nggak makan karbo, terus puasa, kemudian terus olahraga nggak ada. Drop dari 114 menjadi 63 kilo. Itu drop saya yang paling rendah di dalam perjalanan KF. Dan Mas Budi tahu nggak saya sekarang berat badan saya berapa? Ayo berapa? Coba tebak. 80? Saya Mas Budi hari ini berat badan saya itu 74 kilo. Woi, 74, mantap. Itu bisa dilihat dan itu murni berat badan saya bertambah itu dari latihan fitness, bukan karena saya ngarbo atau makan macam-macam. Saya tetap favorit saya makan kambing itu aja. Jadi korban kemarin saya termasuk yang paling kita lihat ya, kita lihat karena orang nggak berani makan kepala kambing, saya hajar semua. Kita lihat perubahannya, itu aja, teman-teman. Mas Budi, testimoni. Terima kasih. Kita lihat perubahan apa ini penampilannya Mas Gufran dari yang per tahun tuh bisa kelihatan nanti di sini. Ini yang dibilang mayat hidup. Ya, ini yang dibilang mayat hidup itu tadi ya. Ini masih di kantor Mas Tio yang lama di Pulau Mas, ya. Nah, kita coba sekarang lihat setahun itu, kemudian. GF itu, ini kan saya pakai baju kaos GF. Ya, ya. Itu Gufran itu, inisial saya. Gufran. Ya, bukan saya. Oke, kita lihat setahun kemudian waktu di kantor Mas Tio yang baru di Pangkalan Asem seperti ini. Nah, sudah terlihat ya perubahannya teman-teman, luar biasa. 2018 ya. Kita lihat lagi di 2019-nya. Masih di kantor Mas Tio yang baru di Pangkalan Asem. Nah, kelihatan ya. Itu saya datangi ulang tahun Mas Tio 5 Agustus. Keren. Ini keren. Besok ulang tahun Mas Tio loh. Besok itu ulang tahun Mas Tio 5 Agustus. Coba di Zoom itu saya datang khusus untuk memberi ucapan selamat ulang tahun Mas Tio 5 Agustus. Kelihatan enggak ya? Saya oh iya, bener. Bener, 5 Agustus betul. Wah, ini besok Mas Tio banjir ucapan selamat ulang tahun. Body dan face saya di 2019. Oh iya, terlihat loh beda ya. Kelihatan bedanya Mas, kelihatan jauh. Bahkan yang sekarang di Zoom kinclong. Yang di Zoom sekarang kinclong. Jadi saya menyapa Mas Tio 2020 sama 2021 ini, saya nyapa Mas minta maaf saya nggak bisa ke Jakarta, lagi COVID saya bilang. Iya, Tapi saya tetap selalu kirim doa, kirim ucapan, semua momen saya kirim ucapan selamat kepada Mas Tio dan keluarga setiap momen apa saja. Syukurlah, amin. Kita semua banyak generasi chattingan saya sama Mas Tio itu. Kita semua generasi yang diselamatkan, boleh dibilang kayak gitu, kalau saya boleh pakai istilah diselamatkan ya, walaupun Mas Tio juga sesama manusia, tapi saya percaya Tuhan menggunakan Mas Tio untuk jadi kepanjangan berkatnya. Tergantung dari kitanya sekarang. Kita mau taat, kayak Mas Gufran ini boleh dibilang beliau sudah ngomong dari awal, saya bukan orang yang suka belajar, tapi saya tahu, saya taat. Kalau saya sudah mengenal seorang guru, saya mau taat. Itu aja. Ya. Jadi pesan Mas Tio tidak bertele-tele waktu memberi semangat kepada Mas Gufran untuk memulai olahraga. Pesan Mas Tio tidak bertele-tele, tidak banyak ilmu, tidak banyak ini. Cuman satu, enggak Mas, sehat kok, bagus, ya kan? Nah, terus Mas Tio olahraganya, malah Mas Gufran yang bertanya, Mas Tio olahraganya apa? jadi sebenarnya bukan Mas Tio malah bukan capek-capek mempengaruhi Mas Gufran untuk ayo Mas olahraga, enggak. Ya, jadi teman-teman harus pesan yang aku tangkap, yang aku bisa sampaikan lewat TFH ini untuk olahraga ya kan, termasuk penampilan yang Mas Gufran sendiri sudah pernah ngalamin sematan label itu. Mayat hidup yang berjalan ya. Jadi teman-teman mungkin juga sudah sering, banyak yang juga berteriak, banyak yang juga galau.
ingat satu, mau ndak melihat dari kacamata berbeda, ya, karena itulah gunanya lifestyle, family by lifestyle ini gunanya di situ, komunitas itu gunanya di situ. Kalau komunitas itu bisa menguatkan, nah teman-teman yang lagi galau pun juga harus bisa melihat secara berbeda diri sendirinya. Jadi jangan terima, maksudnya orang lain berbicara apa, kita jadi ikut down, intimidasi. Mas Gufran juga mengalami down juga. Dibilang mayat berjalan, mayat hidup berjalan gitu, ya stres juga. Bahkan sampai harus ke Jakarta. tapi sedalam apapun, sekeras apapun jatuh, Mas Gufran bisa bangkit. Hanya karena satu, taat. Iya deh, aku mau deh. Hormat guru. Hormat, betul, itu dia. Istilah orang Jawa ndak neko-neko, Mas. Ndak macem-macem. Betul. Kan Mas Tio 2 kali ke Aceh. Ya. 2017 sama 2018 ngisi seminar ya kan? Ya. 2 kali ke Aceh. Ada foto-fotonya itu kemarin. Itu juga motivasi yang besar. Iya, betul. Karena kita dimanapun keluarga ya, karena berdasarkan satu gaya hidup yang sama ibaratnya. Jadi belum pernah ketemu pun, saya pertama kali kenal Mas Gufran di seminar pertama Aceh juga langsung akrab, ya. Tidak banyak ini, langsung akrab. Saya langsung nganggep Mas Gufran kayak saudara kakak saya sendiri, ya kan. Lihat juga sama Mas Auroni juga sama saudara, ya kan. Jadi serasa kita dipertemukan, diakrabkan lewat satu gaya hidup yang sama. Itu esensinya. Keren, Mas, keren. Pergumulan Mas Gufran tentang keluarga, Mas enggak sendiri, ya kan. Aku justru respect dengan Mas Gufran yang masih tetap menghormati pilihan keluarga, pilihan istri dan anak yang masih tetap mengarbu. Dan aku yakin Mas Gufran juga tidak jemu-jemunya untuk setiap ada kesempatan yang baik untuk tetap juga bertukar pikiran dengan istri. Bagaimana perubahan Mas Gufran selama 5 tahun ini kan. Karena istri kan juga senang bisa melihat itu. Oh, Mas Gufran yang dulu tiap bulan harus ke rumah sakit, sekarang malah nggak pernah ke rumah sakit gitu, absen terus. Siapa juga yang mau? Iya, betul. Aku yakin itu nanti akan berbuah, Mas. Itu akan berbuah suatu saat. Keluarga pun bisa ikut ber-KF seperti teman-teman yang lain yang juga mungkin keluarganya bisa satu berkeluarga besar bisa ber-KF. Tenang aja, Mas Gufran tidak sendiri ya. Mas, kira-kira ya silakan, monggo. Ada yang penting catatan dari saya. Walaupun interaksi sosial kita tidak berubah, tapi jam tidur saya tidak toleransi. Jadi kalau ada teman ngajak keluar di atas jam 9 malam, saya kalau memang bukan acara penting atau agenda yang sangat urgent, saya minta maaf tidak ikut. Maksudnya keren, saya tidak keren. Itu saya nggak basa-basi loh. Nah, jadi kalau ada teman yang ingin ketemu, saya janjinya sore, siang atau sore aja ngopi-ngopi. Tapi kalau malam kecuali ada acara yang sangat penting atau karena ada darurat itu kita kecualikan. Tapi kalau rutinitas saya sehari-hari disiplin tidur karena saya termasuk orang yang cepat bangun jam 5 pagi terus setengah 5 itu sudah membiasakan diri untuk bangun bersama keluarga. Itu aja Mas Budi, terima kasih. Keren. Closing statement yang luar biasa dari Mas Gufran ya. Pendek ya kan, kita 1 jam ini tanpa terasa Mas, kita sudah 1 jam ya, tapi penuh makna ya kan. Aku lihat Mas Gufran dari awal sampai akhir, dari pertama kenal Mas Gufran waktu seminar Aceh pertama sampai detik ini konsistensinya luar biasa, dan itu memang tercermin dari karakter atau nilai-nilai Mas Gufran mungkin dari sejak lahir ya, itu nilai yang ditanamkan, itu luar biasa. Aku salut, aku angkat topi ya. Mungkin tidak banyak, tapi teman-teman yang mengalami
kegalauan, mengalami dilema, mungkin bisa belajar juga dari Mas Gufran. Artinya apa? Mas Gufran bukan seseorang yang tidak pernah gagal, ya kan? Beliau juga ngalamin galau, beliau juga mengalami stres kadang-kadang, tapi respon beliau yang menentukan. Yang menentukan sampai bisa 5 tahun berjalan KF seperti ini itu beliau, responnya, bukan orang lain, ya. Dan tadi pesan dari Mas Gufran, hormat kepada guru. Nah, itu boleh. Teman-teman teladani, ya kan. Siapapun yang teman-teman anggap guru, teman-teman harus hormati, ya. Dan itu akan jadi bekal. Itu akan jadi, kalau istilah bekal, ya nilai di kita, ya, menambah nilai karakter kitanya. Kejiwaan kitanya jadi jauh lebih tenang, jauh lebih bagus. Itu, ya. Thank you Mas Gufran, ya. Aku tidak sabar kalau Mas Gufran ke Jakarta, kabar-kabarin. Kayaknya aku kangen juga nih mau ketemu. Udah habis belum ya? Pinginnya langsung berangkat. Pinginnya langsung berangkat. Besok ulang tahun Mas Tio loh. Kita semua harus patuh juga sama yang pemerintah karena mereka kan yang wakil, ya. Iya. Terakhir nih saya lagi ingat. Ya, silakan. Saya walaupun hidup dengan gaya hidup KF sudah hampir 5 tahun, saya ikut anjuran pemerintah, saya vaksin. Saya sudah vaksin juga. Yes, setuju. Jadi jangan sampai orang KF itu dia menolak atau yang masyarakat yang istilahnya menganggap sepele hal-hal yang di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya udah vaksin dan saya tanggal 9 ini jadwal vaksin kedua. Wih, keren. Saya juga sudah vaksin, Mas. Itu penting, sudah 2 kali. Karena ada orang KF, ya. Saya nggak perlu vaksin gitu. Saya bilang ini ikhtiar, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kita bukan tidak mati. Tapi kita mau hidup sehat gitu, bukan keluar masuk rumah sakit. Kalau mati itu udah pasti. Iya, setuju. Oke, thank you Mas. Aku sendiri pun juga udah vaksin kedua kali, ya. Terakhir tanggal 28 kemarin, 28 Juli, ya sudah vaksin kedua. Jadi habis itu disusul sama Mas Gufran. Kita semua mendukung program pemerintah, ya kan. Vaksinasi bukan berarti kita hanya semata-mata mendukung, tapi kita tahu bahwa seperti Mas Gufran tadi bilang, KF itu hanyalah ikhtiar. Ya, sekali lagi ikhtiar. Vaksinasi pun juga ikhtiar. Semua kita lakukan demi usaha kita untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Ilmunya seperti apa? Teman-teman bisa simak. Ya kan? Bisa simak channel-channel TFH yang bersama Nakes dengan Mas Tio. Kalau misalnya nggak mau pusing seperti Mas Gufran, ya sudah, jalani dengan enjoy, santai. Manut, taat, jangan neko-neko, istilahnya begitu. Okay. Selama masih bisa makan kambing. Selama masih bisa makan kambing. Asal jangan digoda dengan nasi biryani, ya. Nggak mempan lagi, Pak. Nggak mempan. Oh, bagus. Sudah tidak mempan, bagus. Oke, thank you Mas Gufran, ya. Kapan kita bisa ketemu secepatnya? Aku sudah kangen juga nih. Aku juga kangen sama Mas Aroni. Moga-moga kita bisa segera ketemu walaupun terpaut jauh, ya, Aceh dan Jakarta, ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode TFH. Kita masih ada episode 1 lagi hari Sabtu, ya, dengan Mas Tio bersama Nakes. Siapa narasumbernya? Nantikan postingannya di wall Mas Tio. Selalu stay tune, ya. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu, jangan pernah juga galau atau bimbang. Karena teman-teman, ya, ikhtiar hidup sehat itu keputusannya ada di teman-teman, bukan di orang lain, ya. Teman-teman mau menjalani atau tidak, itu pilihan ada di tangan teman-teman sendiri, bukan di tangan orang lain. Oke? Sampai jumpa dan selamat malam, teman-teman. Makasih Mas Budi.